Jadi hasil dari pertemuan konferensi meja panjang. Yes. Ya. Mudah-mudahan. Karena kemarin fotonya di meja panjang gitu ya, Pi ya. Apakah memang sudah bulat Demokrat mencalonkan presiden? Katanya ditentukan secara resmi Kamis tanggal 21 September 2023. Jangan kata itu, katanya yang lain juga katanya masih akan ada pertemuan juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, kita tanyakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada pagi ini, sudah ada Bang Henry Satrio. Hensat, panggilnya Hensat. Bang Hensat, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ratu. Selamat pagi, Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi, Bang Herzaki. Assalamualaikum, Bang Herzaki. Dinantikan di studio ini padahal pagi ini, Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih. Mohon maaf, Bang Hensat. Maaf. Oke. Sehat-sehat, Mas Zaki. Sehat ya, Bang Herzaki ya. Alhamdulillah, sehat. Pagi hari ini kita mau tanyakan, jadi sudah secara resmi, Fix nih. sudah fix masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto yang akan didukung oleh Demokrat nantinya? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kami sampaikan kepada publik ya. Pertama, kemarin memang Bapak SBY, ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, beserta rombongan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, termasuk diantaranya adalah Ketua Umum kami, Mas AHY, itu menyambangi kediaman Pak Prabowo di Hambalang. Nah, kunjungan ini melanjutkan pertemuan sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya di hari Sabtu, Pak Prabowo sudah mendatangi Pak SBY terlebih dahulu. Sudah ada pertemuan dan silaturahmi terlebih dahulu di hari Sabtu. Ya. Kemudian di hari Minggu pagi sebelum kita ke Hambalang di sore harinya itu ada rapat Majelis Tinggi Partai sampai dengan siang hari. Nah, di pertemuan kemarin Mas AHY, Ketua Umum kami, menyampaikan hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai ya, yang memberikan mandat kepada Bapak Prabowo Subianto selaku baca pres yang kami dukung di Pilpres 2024 ini. Nah, di dalam pertemuan kemarin juga Mas AHY menitipkan ya agenda perubahan dan perbaikan. Apa yang baik dari sebelumnya seperti yang disampaikan Mas AHY sebelum ini juga kita lanjutkan, tetapi apa yang menurut kita masih harus kita perbaiki agar memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Nah, itu yang kita ingin lakukan perubahan dan perbaikan. Nah, itu disambut baik ya oleh Pak Prabowo. Jadi pertemuan kemarin pertama dengan teman-teman Demokrat dan Gerindra terlebih dahulu. Kalau disampaikan itu pertemuan meja panjang ya gitu. Nah, sedangkan memang untuk deklarasi resminya dukungan ini akan disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, di Rapimnas, tanggal 21 September. Di hari Kamis ini, langsung di hadapan ribuan kader kami dari seluruh Indonesia. Jadi para pimpinan organisasi Partai Demokrat, ya sampai ke level bawah, itu akan hadir di hari Kamis nanti, sekaligus juga. Ya, gimana? Bang, ini artinya kan sudah diputuskan dulu di Hambalang, lalu bertemu di Rapimnas. Bukan di Hambalang, Bang. Apakah ini sudah quorum dengan DPD-DPD? Bukan di Hambalang. Karena kalau saya ketahui ini kayak DPD ada suara-suara yang juga ingin ke Ganjar Pranowo gitu. Ya, gini Bang. Jadi kalau sesuai dengan ADART, keputusan ada di Majelis Tinggi Partai. Ya, di antaranya di dalam Majelis Tinggi Partai ini wakil ketuanya adalah Mas AHY yang merupakan ex officio. Jadi wakil ketua Majelis Tinggi Partai ini ex officio dengan ketua umum. Ketua umum kami Mas AHY. Nah, Mas AHY ini kan sosok yang sangat demokratis gitu. Sehingga beliau juga ingin mendengarkan masukan-masukan dari pengurus, dari kader, dari para anggota dewan yang setiap hari bertemu dengan masyarakat. Sehingga misalnya beliau ada melakukan pertemuan tanggal 4 dari para pengurus pusat, lalu di tanggal 6 misalnya dengan seluruh pimpinan dari tingkat provinsi yang membawa aspirasi para pimpinan tingkat kabupaten kota dan para anggota dewannya. Dan minggu lalu misalnya pada saat bimbingan teknis secara nasional ya ada ribuan anggota dewan kami yang hadir juga ke Jakarta. Semua menyampaikan masukan. Tetapi kata kuncinya yang disampaikan oleh para pengurus di pusat, para pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten kota dan juga para anggota dewan kami. Satu, apapun yang menjadi keputusan partai, apapun yang menjadi keputusan Majelis Tinggi Partai, mereka semua menerima dan siap melaksanakan secara full force, secara full power. Makanya pengumuman ini secara resmi akan disampaikan Mas AHY dalam Rapimnas, karena di situ juga akan disampaikan arahan. Ini kan ribuan petinggi Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, sehingga tegas dan jelas. Selain disampaikan kepada publik keseriusan kami dalam mendukung baca pres pilihan kami ini, yaitu Pak Prabowo Subianto, juga langsung arahan agar ini semua sampai
ke dinding-dinding denyut nadi rakyat yang paling bawah, di tingkat paling Bang bawah, Herzaki. tingkat grassroots dukungan ini. Bang Herzaki. Gitu. Oke, sebelum saya ke Bang Hendy Satrio, Ya. kalau berbicara mengenai apa yang menjadi pertimbangan dari Partai Demokrat akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto. Kan tadi sempat mau merapat ke PDIP, apa karena responnya kurang positif atau syaratnya terlalu banyak? Apa sih Bang pertimbangannya? Meskipun ke Pak Prabowo juga belum hilang dari ingatan kan 2014-2019. Ya kalau dari kami jelas ya, kita menelusuri semua pilihan ya, komunikasi dan silaturahmi terjalin dengan baik ya, dengan kedua belah pihak. Hanya saja memang kami harus memutuskan dan keputusan dari Majelis Tinggi Partai adalah kami mendukung Bapak Prabowo Subianto. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu misalnya ditanyakan secara detail alasan-alasannya, ya kita tunggu nanti. Mas AHY selaku ketum kami akan menyampaikan di Rapimnas secara resmi. Kalau saya kan nggak mau ojo kemajuan dan saya nggak mau nih mendahului ketua umum Oke, Tapi kami. iya. tapi mendengarkan Tapi statement Henry yang pasti- Satrio nggak perlu tapi- nunggu 21 tapi yang pasti September. gini. Oh iya, tapi gini, yang pasti muaranya adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Oh, Terutama bagaimana agar apa yang menjadi harapan rakyat dan masyarakat yang sudah dititipkan kepada kami, Partai Demokrat, bisa Oke. kita perjuangkan dengan optimal. Gitu. Oke. Kembali Masa? lagi nih. Apa senyum-senyum tipin? Tadi di ruangan yang berbeda kayak ngomongannya nggak gitu. Ya udah, habis mau kan tadinya kan kita pikir belum Belum secara resmi. belum secara Belum resmi resmi, dan masih ada beberapa tahap gitu kan. Tapi kalau Bang Zaki sudah bilang resmi ya sudah gitu Kayaknya kan. nyaman kembali kepada yang lama. Nggak lupa apa nih. 2014-2019 kemarin tuh gitu. Kalau menurut saya memang Bang, kalau resmi itu kami, sih saya Bang. bisa jawab tuh karena Ketum AHY Ya. sudah mengatakan kan harus move on. Yang kemarin aja move on kan apalagi yang 2014-2019 yang lalu kan. Jadi memang karena pesannya move on ya mungkin ini adalah yang terbaik. Dan kalau tadi dari ceritanya Bang Zaki ini yang nggak paling ribet nih. Apa? Kalau Paling ribet. PDI kan awalnya udah dukung Ganjar dulu dong baru ketemu gitu kan. ya. Ini kan bolehlah kita ketemu dulu baru kemudian dukung gitu ya. Jadi mungkin yang lebih strategis ini dan kelihatannya kalau kita lihat dari video kemudian dari foto itu kan tingkat level kenyamanannya Pak SBY tinggi tuh bersama Pak Prabowo. Dan teman-teman jenderal yang lain kan sebelum acara Berasa ini at home kata Pak SBY kan. ya karena sebelumnya ada nyanyi-nyanyi dan Ya, lain-lain kan ya, kemudian terjadi ini gitu. Kalau saya menilainya ini lebih ke SBY dibandingkan AHY. Oh gitu. Karena kan kita lihat itu deretan teman SBY semua soalnya. Ya, jadi lebih nyaman Jadi di situ mungkin, ya. Harus tinggi kan itu. Iya, bukan maksud saya yang hadir di sana kan jenderal-jenderal yang memang levelnya Pak SBY gitu Iya. ya. Dan ke Demokrat itu kan keputusan tertingginya ada keputusan Majelis Tinggi yang diketuai oleh Pak SBY, Mas AHY wakil. Jadi Pak SBY Majelis turun Tinggi. gunung untuk mikirin 2024? Oh, sejak kemunculan Pak SBY terus-menerus tentang Pilpres, saya sudah yakin memang Ya, tapi beliau kan dulu turun gunung. waktu awalnya Demokrat, Nasdem dan PKS kan Pak SBY kan tidak terlalu in charge banget ya. Iya, tapi kan turun gunung juga beliau. Dan Tapi- sekarang nampaknya gunungnya lebih rendah, turunnya lebih jauh lagi. Lebih gitu. jauh lagi. Di Hambalang itu Jauh kan. lagi. Mas Hensat, tapi kalau ini elit partainya mungkin sudah oke, tapi kalau untuk grassroots-nya gimana? Demokrat. Itu kan tadi Mas Zaki sudah menyampaikan kan nanti di Kamis itu akan diumumkan kepada ribuan bahkan jutaan kader Partai Demokrat supaya semuanya mereka paham alasan mengapa kemudian yang dipilih adalah bergabung Pak Prabowo instead of Pak Ganjar karena sebetulnya kan Pak Prabowo ini kan ada sebuah ganjalan yang nggak selesai-selesai nih Ya. cawapres nih. Aha. Ini sekarang kan nambah lagi ada AHY kan. Jadi semakin bingung lagi nih, makin banyak pilihan lagi Sebelumnya ya. ada Erick Thohir, kemudian ada Mas Gibran. Walaupun menurut saya wakil presidennya Pak Prabowo tuh menunggu aja, menunggu didorong oleh Pak Jokowi. Ini loh wakil kamu Pak Prabowo gitu, Ya, baru ya. kemudian akan diumumkan. Ada nama Erlangga Hartarto juga di situ. Oke. Ya kan? Ya, ada Erlangga Hartarto, bahkan ada Ridwan Kamil yang mulai Iya. dicolek-colek PDI Perjuangan. Jadi maksud saya kalau ke Mas Ganjar mungkin lebih sedikit, terus kemudian tidak ada irisan elektoral tuh kalau di tempatnya Baik. Ganjar Pranowo ya, karena PDI Perjuangan dan P3 punya ceruk pemilih sendiri dibandingkan Demokrat. Iya. Makanya kekagetan saya lebih ke irisan elektoralnya kan banyak gitu di Gerindra ya, ada Golkar, kemudian Ada PAN. ada PAN juga. Nah, kalau PAN mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau Demokrat ini
dengan Golkar dan Gerindra, mungkin juga sedikit PAN gitu ya. Tapi itu cukup irisannya signifikan nggak ada. sih masuknya Demokrat ini menyumbang elektoral di tempat Prabowo, kubu Prabowo? Oh iya dong, ini untungnya banyak ke Pak Prabowo pasti. Karena kan yang pertama nih keunggulan Demokrat menurut saya. Apa tuh? Yang pertama orang Indonesia ini suka nostalgia, dan nostalgia yang paling dekat dengan Pak Jokowi itu adalah SBY. Pada saat pembangunan SBY itu gimana, pada saat pemimpinan Pak SBY gimana. Kemudian yang kedua, ketumnya SBY ini masih muda. Ketumnya SBY, ketumnya Demokrat ini masih muda, Mas AHY. Jadi ada tenaga muda yang masuk di sana, dan kemudian ada figur tambahan yang muda juga di kubu Pak Prabowo. Karena kan ya Pak Prabowo sudah di atas 70 tahun gitu ya, dan kalau kemudian ada figur muda seperti AHY pasti penyegaran menguntungkan lagi gitu ya. Dan kemudian menurut saya kelebihannya Partai Demokrat selain dua itu. Satu lagi tahan dulu deh Bang Hensat ya. Oh gitu Nanti ya? kita sambung lagi di segmen berikut Yeah, boleh ya. Sambil mengingat-ingat ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menarik loh dari ulasan tadi 1.1.2-nya Henry Satrio nih. Sebelum ke Bang Herzaki Mahendra ya. Bang Hensat, gini loh Bang. Selama ini, saya mau tanya deh, di mata masyarakat itu kalau bicara soal Partai Demokrat, ini partai apa sih? Gitu loh. SBY. Partai SBY. Sikapnya bagaimana? Ya gini, kalau menurut saya ya, ini Demokrat kan belajar nih dari kejadian 2014, 2019, 2014 terutama. Pada saat menjadi partai tengah, ternyata orang Indonesia nggak suka tuh yang abu-abu. Lantas? Lantas turun elektabilitasnya kan. Oke. 2019 juga kan sort of lah ya, mirip-mirip begitu. Tadi yang nomor 3 tuh yang saya mau Ini poin 3-nya kan? Yang poin 3 itu di dalam kubunya Pak Prabowo sekarang dapat tambahan kekuatan presiden gitu, yang namanya SBY. Ini kan sebetulnya 2024 ini kalau saya nilai ini kan pertarungan 3 presiden nih, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Ibu Mega. Iya. Tadinya Koalisi Perubahan punya presiden 1, Pak SBY. gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang SBY-nya pindah ke kubunya Pak Prabowo, yang sampai hari ini saya meyakini ada Jokowi di sana. Jadi dua lah di situ. Jadi dua lah di situ kan makin kuat tuh, makanya lawannya Ibu Mega sama koalisi rakyat lah, inilah saya sebut lah, karena nggak ada presidennya kan. Iya. Nah ini menarik juga tuh, akhirnya kekuatannya kan juga jadi bertambah. Bukan jadi Makanya banyak saya katakan, matahari kembar di situ. Nggak, ini adanya. bukan urusan matahari kalau menurut saya sih. Ini masalah menang-menangan nih. Jadi kekuatan lebih banyak justru di situ Ya, ya. kekuatannya lebih banyak, dan mungkin pengen banget tuh, ya kalau udah gabung Prabowo kan pastinya Demokrat pengennya Prabowo yang menang kan ya, bukan Anies Muhaimin. Bisakah Prabowo menang kalau misalnya kita ketahui Pak Prabowo ini kan stigma atau sikapnya adalah Pak Jokowi gitu ya? Keberlanjutan. Artinya keberlanjutan. Nah sedangkan Demokrat ini standingnya di mana nih menurut Bang Hensat nih? Ya tadi udah dijelasin tuh Mas Zaki. Jadi katanya kalau yang nggak bagus-bagus diperbaiki, yang bagus-bagus Melunak dilanjutkan. Demokrat ini berarti? Bukan melunak lah. Kita mengenal Demokrat ini oposisi bukan? Bukan, kalau menurut saya sih bukan melunak, tapi lebih ke akomodatif gitu ya, terhadap apa yang ada sekarang kan, yang ada ya ini gitu, sudah dipilih juga, ya udah gitu. Tapi kalau hitung-hitungan Bang Hensat sebenarnya lebih menguntungkan masuk ke dukung Ganjar atau dukung Prabowo Subianto untuk Demokrat ya? Untuk Demokrat menurut saya sih bagusan di Ganjar, karena tadi kan irisan elektoralnya nggak ada, gitu ya. Irisan elektoral nggak ada, kemudian hubungan baik Mas AHY dan Mbak Puan gitu ya, lebih bisa membuat Mas AHY kinclong gitu dibandingkan di Demokrat masuk ke Prabowo yang mohon maaf itu kalau dilihat lagi fotonya Mas AHY ada di belakang para jenderal kan. Oke. Coba kita tanya ke Bang Herzaki, lebih kinclong kalau dengan Ganjar nih kayaknya nih. Gimana dong Mas Zaki? Udah diputusin gimana caranya jawab? Mungkin ada strategi tersendiri nantinya, mungkin jadi AHY juga cemerlang begitu di kubunya Prabowo. Ya sama lah, ini kan bagaimanapun yang disampaikan oleh ketua umum kami Mas AHY, apapun yang menjadi pertimbangan itu people first, itu rakyat yang utama. Nah, bagi kami inilah mungkin yang lebih pas saat ini untuk perjuangan saat ini, yaitu bagaimana dengan koalisi Pak Prabowo gitu. Ini yang menjadi pertimbangan. Tapi bagaimanapun untuk detailnya kan nanti Mas AHY bisa menyampaikan. Tapi lagi-lagi langkah kami ini ya, kita sudah telusuri semua kemungkinan, kita juga sudah komunikasi dan silaturahmi. Ya, hubungan baik dengan semuanya, tapi bagaimanapun kami kan harus mengambil sikap nih. Gitu, kami harus mengambil sikap, ya keputusan majelis tinggi partai kami ada di sini. Apakah tadi masalah kinclong atau tidak, itu kan biarkan rakyat yang menilai. Yang pasti bahwa keputusan sudah diambil, kami meyakini kali ini
bagaimanapun Demokrat targetnya tetap sama. Ya, targetnya tetap sama. Di Pileg kami punya target, ya. Lalu di Pilpres kami ingin baca pres yang kami dukung itu menang. Dan kami kembali masuk ke pemerintahan sehingga apa yang menjadi harapan, aspirasi masyarakat yang dititipkan kami akan lebih mudah untuk diwujudkan. Karena bagaimanapun pengalaman kami 10 tahun di pemerintahan, hampir 10 tahun di luar pemerintahan, akan jauh lebih mudah memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat kalau misalnya kita ada di dalam pemerintahan. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan kami. Jangan sampai sudah ada puluhan juta ya yang menitipkan kepada kami, aspirasi kepada kami. Nah, ini jangan sampai tidak bisa kita perjuangkan dan sebisa mungkin kita bisa wujudkan. Gitu. Ini yang kita bisa lakukan dan yang kita harapkan ke depan. Kalau bicara yang menitipkan ini, apakah ingin perubahan atau dalam hal ini adalah oposisi, atau justru malah ingin keberlanjutan, ikut berada di dalam? Ya, kalau dari kami kan jelas perubahan dan perbaikan. Jadi ini bukan hal baru. Di 14 Juli pidato politik Mas Ahaye yang juga disiarkan di TV One itu kan tegas dan jelas. Di statement pertama di awal-awal Mas Ahaye menyampaikan apa yang baik dari pemerintahan saat ini, ya kita lanjutkan. Sama juga apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, era Pak SBY, era Bu Mega, era Pak Habibie, era Gus Dur. Ya kita era Pak Harto misalnya, kita lanjutkan apa yang baik. Tetapi tentu kita akan koreksi, akan perbaiki apa yang belum baik. Karena harapannya ada akselerasi pembangunan. Nyatanya sejalan, Pak Prabowo juga menyampaikan. Silakan. Mau Mas tanya. Zaki, Oke. Mas Zaki izin Bentar, nanya Mas nih ya. Zaki. Apakah ini keputusan silakan. ini apakah ada kaitannya dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengetahui semua rahasia partai politik? Oke, itu ya. Bang Herzaki. Enggak lah, enggak ada kaitan sama sekali itu. Kita enggak masuk ke ranahnya Pak Joko Widodo. kirain Karena bagaimana ini kan keputusan kagak aja ada dari kaitannya, kan? internal Partai Demokrat. Oh enggak ada. Jadi ini kaitannya kan bagaimanapun kan Mas Ahaye ini sebagai wakil Oke lah. ketua Karena majelis dekat tinggi sekali partai, tuh momennya. itu kan mengumpulkan masukan. Oke. Gitu. Enggak. Karena Oke. komunikasinya udah intens ya Oke, kan. baik, Pasca 1 September gitu. Ada komunikasi Baik. dan kita dalami semua ya pertimbangan. Nah, majelis tinggi Oke. partai memutuskan inilah yang terbaik saat ini. Baik, Bang Zaki. Gitu. Oke. Terakhir aja, kenapa pertanyaan itu disampaikan? Ya, yang pertama karena momennya dekat. Momennya kan? dekat banget ya? Momennya dekat banget. Pak Jokowi menyampaikan Dan ada itu. narasi dari Zaki tadi kan bilang, lebih bagus berada di dalam katanya. Pemerintahan. Kok saya agak sedikit terkejut nih Nah, mendengar nanti itu. kita lihat aja kalau Pak Jokowi ada reshuffle lagi. Ya. itu menarik. Apakah kemudian Itu menarik. Demokrat akan mendapatkan Oke. jatah menteri? Meskipun sudah Karena masuk sudah Menteri yang hampir sudah injury pindah time begitu ya? Meskipun sudah hampir injury Iya time. dong, kan kita harus fair juga. Di Oh, Prabowo, oke. ketua Oke. umumnya itu kan menteri semua. Ada Pak Julhas, ada Pak Prabowo kan. Iya. Ya mungkin saja. Oke. Kemudian untuk menambah kekuatan menteri ini kan ada Erlangga, Prabowo, Julhas. Bang Hensat. Wah, satu ketum lagi belum jadi menteri. Kita tunggu Bang Hensat. Kita tunggu ya. Kalau emang betul ada seperti itu ya. Terima kasih waktunya pagi Terima ini. kasih Bang Henry Terima kasih. Satrio. Bang kemudian Herzaki, juga Bang Bang Hendra, terima Mas kasih. Zaki, selamat pagi. Waktunya pagi. Semoga Sehat cepat selalu sembuh. kita nantikan ya nanti 21 September. Kita nantikan siapa yang jadi masuk ke dalam kabinet. Gila. Enggak.